Sayyidina Umar itu gak bisa tidur malam kalau hari itu dia gak pernah mendengar kritikan orang, rakyatnya kepada dia. Karena dia gak ingin nanti di akhirat dimuhasabahi. Lebih baik di dunia dia dimuhasabahi sama orang. Sayyidina Umar itu kalau ketemu orang selalu nanya, kamu kenal saya? Yang kenal lah, antum adalah khalifah. Apa yang kurang dari saya? Gak nanya apa kelebihan saya, apa kehebatan saya. Yang sudah saya lakukan kamu nikmati enggak? Nggak nanya. Apa kekurangan saya? Tolong sampaikan. Jadi setiap hari Sayyidina Umar itu selalu nanya kepada para sahabat, tolong kritik saya. Jadi kalau sehari aja dia nggak mendengar kritikan, dia takut nanti di akhirat nanti gimana. Saya menganggap diri saya sudah baik, menganggap di mata orang saya sudah baik, ternyata di mata Allah tidak baik. Dan yang paling aman itu kita melakukan muhasabah dari semua lini. Kita memuhasabahi diri sendiri. Itulah yang namanya introspeksi atau introspeksi. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini kira-kira keterangannya di situ. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun berada, kapanpun kamu hidup dan menarik nafas. Soalnya banyak orang yang mengekspresikan ketakwaan kepada Allah ketika di depan orang. Ketika di belakang orang, Anda mau jujur nggak? Apa yang kita buka di medsos ketika ada orang? Depan orang kita nggak mungkin buka macam-macam, tapi di belakang orang. Jadi kalau yang namanya bertakwa kepada Allah itu mau di depan orang, mau di belakang orang, ya perlu dijaga. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan buruk yang sudah lewat dengan perbuatan baik. Jadi jangan sampai tobat hanya sekedar tobat istighfar, tapi kemudian tidak diikuti dengan mengganti kegiatan-kegiatan kita dengan hal yang baik. Wa khaliqin nas. Nah itu perbuatan yang baik itu yang apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi yang namanya taubat yang benar, yang nasuha, itu akan mendatangkan, selain mendatangkan maghfirah, juga akan menghapuskan dosa yang kemarin dan memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itu dosa yang benar. Mohon maaf, itu taubat yang benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngakunya sudah bertobat, tapi sering seripet, terjerumus lagi, kecemplung lagi, nah itu berarti dia harus diperbaiki lagi tobatnya. Itu namanya al-istighfar al-istighfar, istighfar di atas istighfar. Tapi tidak apa-apa sejauh kesalahan itu bukan disengaja. Kalau disengaja itu namanya istihza, itu namanya main-main, itu yang tidak akan diampuni. Rasulullah SAW bersabda, inni la astaghfirullah fil yawmi wal lailati 25 marratan. Aku beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam itu 25 kali. Jadi Allah itu gak bosan untuk menerima tobat kita ketika kita berdosa lagi. Asal itu kesalahan yang bukan disengajain. Kita udah tahu ini suatu dosa, tapi kemudian kita lakukan, gampang tertobat. Bukan begitu. Misalnya kalau karena kondisi tertentu kita kelupaan, gitu ya. Kelihatannya teh pas diminum bukan. Pas minum kelengan, itu kan kita tidak tahu kan. Nah itulah kira-kira.
Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai ya ayyuhal insan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya hidupmu ini tidak lain dan tidak bukan hanya bekerja untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya kan menuju kepada Allah. Famulaqi, dan pasti akan bertemu dengannya. Ini para ahli tafsir menafsirkan berbagai macam makna. Nya itu kembalinya kepada Allah, akan bertemu dengan Allah. Nya itu juga kembali kepada amalan, kita akan bertemu dengan amalan kita. Nya itu juga artinya bisa bertemu dengan Allah sesuai dengan amalan kita. Nah, jadi kita nanti semuanya akan bertemu di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan kita. Kalau amalan kita tidak benar, ya ketemunya di neraka. Gitu ya. Wa man fa'ama man utiya kitabahu bi yaminihi, dan barang siapa yang mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan, wa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dimuhasabahi dengan hisab yang ringan. Nah, ini saya perlu terangkan lagi, apa bedanya hisab dengan muhasabah. Walaupun tahun kemarin sudah saya terangkan, ya, atau mungkin ada guru lain yang sudah menerangkan, tidak ada salahnya saya ulang lagi. Kok di sini menggunakan dua kalimat, yuhasabu hisaban. Siti Aisyah meriwayatkan sebuah hadis bahwa man husiba yaumal qiyamah udziba, barang siapa yang di hari kiamat nanti dimuhasabahi lagi, pasti akan diadab. Yang dimaksud dengan dimuhasabahi itu maksudnya diaudit, dipertanyakan kembali. Hasiba yahsubu hisaban, itu artinya menghitung atau menjumlah. Hasiba yahsubu hisaban, makanya di akhirat itu sering disebut dengan yaumul hisab. Jadi amalan kita itu tidak dijumlahkan. Tapi kalau hasaba yuhasibu muhasabatan, itu mubalaghah daripada isim fi'al hasiba yahsubu, artinya menghitung berulang-ulang, mengaudit, menginspeksi. Nah, itu namanya muhasabah. Maka barang siapa yang di akhiratnya itu masih dimuhasabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti amalan itu masih ada yang gak beres. Jadi kita kepengen di akhirat itu mendapatkan hisab, bukan muhasabah. Maka dikatakan tadi dalam sebuah hadis, man husiba, barang siapa dimuhasabahi, artinya adalah manuqisha al-hisab. Manuqisha al-hisab, barang siapa yang hisabnya diaudit lagi, dikorek lagi, pasti akan diadab karena ada yang gak beres. Jadi jangan mentang-mentang kita ini banyak amalan ibadah, kemudian tiba-tiba di akhirat pasti kita mendapatkan balasan pahalanya, belum tentu. Maka daripada di akhirat nanti ternyata amalan-amalan kita tidak semuanya diterima dan tidak semuanya masuk kalkulasi hisab, malah kemudian dimuhasabahi, maka lebih baik itu seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hendaknya engkau di dunia mengaudit kembali semua amalan-amalanmu sebelum nanti amalanmu di akhirat diaudit. Jadi kalau kita ingin amalan kita di akhirat itu tidak diaudit, tapi langsung tinggal dijumlahkan saja, maka hendaknya di dunia amalan kita itu kita harus rajin-rajin audit. Jadi kalau misalnya hisab itu kerjaannya bagian keuangan, kerjaannya bendahara, cuma dijumlahin doang. Tapi kalau muhasabah itu kerjaannya auditor, itu beda makom, kuadrannya beda, pangkatnya beda.
Muhasabah itu kalau dengan bahasa lain artinya adalah introspeksi. Introspeksi itu dari dua kalimat, intro itu ke dalam, inspeksi. Kita menginspeksi ke dalam bukan keluar. Makanya di departemen itu yang paling ditakuti apa? Inspektorat. Makanya di tiap-tiap unit ada inspektorat sendiri kan gitu. Itu pun belum tentu selamat. Ada lagi inspektorat kalau di kementerian namanya inspektorat jenderal. Itu tangan kanan menteri itu paling ditakutin itu. Paling ditakutin namanya inspektorat jenderal. Karena masing-masing direktorat jenderal walaupun ada inspekturnya belum tentu inspeksinya benar. Dan yang paling berat itu ketika kita diinspeksi sama orang. Tapi kalau kita diinspeksi sama orang, insya Allah gitu loh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Al-muslimu mir'atu akhihil muslim. Seorang muslim itu cermin bagi muslim yang lain. Artinya selain kita memuhasabahi diri sendiri ke dalam, kita juga minta sama teman kita untuk memuhasabahi kita. Gitu. Sayyidina Umar itu gak bisa tidur malam kalau hari itu dia gak pernah mendengar kritikan orang, rakyatnya kepada dia. Karena dia gak ingin nanti di akhirat dimuhasabahi. Lebih baik di dunia dia dimuhasabahi sama orang. Sayyidina Umar itu kalau ketemu orang selalu nanya, kamu kenal saya? Ya kenal lah. Nanti adalah khalifah. Apa yang kurang dari saya? Gak nanya apa kelebihan saya, apa kehebatan saya. Yang sudah saya lakukan kamu nikmati enggak? Gak nanya. Apa kekurangan saya? Tolong sampaikan. Jadi setiap hari Sayyidina Umar itu selalu nanya kepada para sahabat, tolong kritik saya. Jadi kalau sehari aja dia gak mendengar kritikan, dia takut nanti di akhirat nanti gimana? Saya menganggap diri saya sudah baik, menganggap di mata orang saya sudah baik, ternyata di mata Allah tidak baik. Dan yang paling aman itu kita melakukan muhasabah dari semua lini. Kita memuhasabahi diri sendiri. Itulah yang namanya introspeksi atau introspeksi atau refleksi. Kita bercermin itu kan refleksi. Kita melihat seberapa elek kita ini, seberapa menyebalkannya muka kita. Kita merasa diri gantengnya cenar-cenar di depan orang. Pas ngaca, welek tenan ya. Ternyata selama ini saya merasa ganteng sendiri dan ganteng sendiri. Ternyata enggak di mata orang. Ya. Makanya kalau misalnya di mana-mana banyak cermin, biasanya orangnya ganteng-ganteng gitu. Karena ngaca terus. Ya tapi ngaca bukan berarti ngaca penampilan. Setiap kali kita ketemu orang, ketemu saudara kita, ketemu teman kita, tanya, bro, sorry bro, lu jangan puji gua terus ya. Lu kritik gua kenapa? Nah, gitu. Ada nggak kita yang doyan kritik di sini? Harus doyan dikritik. Mau anak buah kayak mau komandan kayak harus doyan dikritik. Cuman kalau kritik komandan hati-hati, lihat waktunya. Betul nggak? Iya. Ada kopi, ngomong pelan-pelan. Gitu. Nah anak buah kalau dikritik sama komandan terima. Memang kedudukannya komandan untuk mengkritik anak buah. Itu belain komandan. Baik, itulah bedanya antara hisab dengan muhasabah. Jadi kalau hisab itu hanya mengumpulkan saja. Kalau muhasabah itu, kalau hisab hanya mengumpulkan apa yang sudah terjadi. Kalau muhasabah menghitung apa yang sudah terjadi, mengkoreksi kembali keburukannya apa, untuk menjadi langkah dan pijakan apa yang dilakukan kemudian. Itu baru yang namanya muhasabah.